La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, amma ba'. Yang saya hormati Ibu Irni Latifah Irsal MPD dan juga teman-teman lokal 5A yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Aperlianto berkesempatan untuk menjelaskan materi yaitu kemampuan yang menjadi tolak ukur dalam pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja. Kemampuan merupakan hal yang telah ada dalam diri kita sejak lahir. Kemampuan yang ada dalam diri manusia juga bisa disebut dengan potensi. Potensi yang ada pada manusia pada dasarnya bisa diasah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Dan juga pendidikan agama Islam adalah pembentukan perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam usaha menyampaikan seruan agama dengan berdakwah. Menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya. Ada beberapa kemampuan yang diukur dalam pendidikan agama Islam, antara lain yaitu yang pertama, kemampuan daripada jasmani yang kuat. Manusia sebagai khalifah di bumi, maka selain memiliki rohani yang teguh, juga diharuskan memiliki kemampuan jasmani yang kuat, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yakni dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yakni kemampuan dalam menerima ajaran agama Islam. Menurut Muhammad Al-Qutb, bahwa pendidikan ruhiyah mengandung pengertian ruh, yaitu yang menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing manusia sehingga selalu memiliki kedekatan dan tetap berada di dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan dalam hal ini dikaitkan kepada kemampuan manusia dalam menerima ajaran Islam dari inti ajarannya, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada aturan dan nilai-nilai moralitas yang diajarkannya, serta mengikut teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara pelaksanaannya dalam pendidikan yaitu di sekolah, peserta didik dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, menggunakan pakaian sesuai ajaran Islam, mengaji bersama sebelum proses belajar, dan kegiatan lainnya yang bisa mengarahkan peserta didik memiliki hati yang selalu terpaut kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir, memahami dan menganalisa fenomena-fenomena mengenai segala hal penciptaan alam semesta. Kemampuan berpikir yang harus terus dikembangkan sehingga semua hal yang ada bisa dijadikan objek pengamatan dan renungan, sehingga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Penekanan pada tujuan akal terlihat pada banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala yang mendorong dalam pendidikan akal, yaitu sebanyak 300 kali. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu kemampuan sosial bermasyarakat. Kemampuan sosial memandang manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang majemuk, terutama sebagai khalifah di muka bumi yang diharuskan memiliki kepribadian yang utama dan seimbang.
Individu yang menjadi bagian integral dari anggota kelompok dalam suatu masyarakat atau keluarga, kesesuaiannya cita-cita sosial diperoleh dari individu-individu, sehingga persaudaraan menjadi kunci dalam konsep sosial Islam yang menghendaki suatu individu membutuhkan individu lainnya. Walaupun demikian, keserasian antara individu dan masyarakat tidak mempunyai sifat kontradiksi antara tujuan sosial dan tujuan individual. Keunikan yang ada pada setiap individu tetap dikembangkan agar manusia bisa beradaptasi di tengah masyarakat bersama-sama dengan cita-cita yang ada. Pendidikan Islam mengarahkan manusia agar bisa saling menghormati, berperilaku baik pada sesama, serta bermanfaat bagi orang lain. Peserta didik dibekali pemahaman dan keterampilan yang beragam sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga dengan keterampilan yang dimiliki setiap peserta didik bisa menjadi bermanfaat dengan apa yang ia sukai. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kemampuan yang menjadi tolak ukur dalam pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya. Nanti akan saya jawab sebisa saya dan sesuai kemampuan saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.